Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Petani Muda. Kali ini kita akan membahas tentang cara-cara merawat atau menanam, ya, merawat labu siam yang benar dan ya insya Allah biar hasilnya maksimal. Oke ya, langsung saja kita akan memberitahu cara-cara perawatannya. Yang pertama, kita penanaman harus kita kasih ini pemupukan. Pemupukan adalah ini kita pakai kristal, pupuk kristal. Pupuk kristal kita campurkan sama CM. Misalnya kita perbandingan kristal 3 karung CM 1 karung, itu biar memicu ke bunga dan buah ya. Contohnya seperti ini buahnya ini sudah pengaruh dari pemupukan tadi. Buahnya lumayan ini sekitar kurang lebih ya 3 atau 4 bulan lah. Dan kalau udah kisaran usia 4 sampai 5 bulan ke atas, kita kan harus teliti membersihkan apa ini yang daun-daun yang udah tua, untuk biar tidak gampang terkena penyakit. Karena ini kalau misalnya daun-daun tua ini kita biarkan akan menjadi seperti ini. Dan seperti yang kering-kering ini, kalau misalnya ada hujan itu akan mengundang hama-hama yang bisa membuat labu siam itu busuk atau itulah, ibaratnya yang kayak lalat buah itu kan berhinggap-hinggap di sekitar ini, di yang tua-tua ini. Jadi kita kalau membersihkan itu harus jernih ya, mana yang harus kita potong, mana yang kita harus ibaratnya kita biarkan. Dan misalnya ini karena ini ada yang tidak produktif, kita harus ambil itu biar membuat pemicu semen ya, akar ranting-ranting yang tidak produktif harus kita ambil. Jadi yang membuat ini labu-labu ini memicu tidak ke buah atau ke pertumbuhan yang tidak bagus, itu harus kita tanggulangi ya. Seperti ini gulma-gulma ini kita harus kita atasi dengan penyemprotan ya. Kalau ini penyemprotan dan pemupukan sekalian. Kalau ini yang memicu buah atau kita pakai pestisida ya. Tapi kali ini kita belum akan membahas yang itu dulu. Ibaratnya kita fokus ke yang ke pemupukan dulu. Dasar ke memberi pakan labu siam. Bagaimana caranya? Kok kan kadang kita ada yang tanya-tanya, misalnya kita ada yang tanya ke udah yang senior itu kan, itu labunya kok lebat banget atau itu labunya subur banget, itu gimana sih caranya? Caranya itu gampang saja, tidak sulit. Hanya kita ibaratnya kita tahu dosis, tahu cara bagaimana pemupukannya. Istilahnya kita kan tanam, dari jarak tanam itu kita biarkan ibaratnya 1 bulan kita udah mulai pemupukan untuk 1 bulan kita lajukan ke pohon ya, ibaratnya ke pohon. Kita belum fokus ke buah. Tapi kalau udah 2 bulan 3 bulan, minimal 3 bulan ke atas, itu udah kita harus fokus ke buah. Bagaimana kita untuk mengatasi ibaratnya menambah
panen kita supaya lebih Efektif. lebih Efektif. efektif lah, lebih efektif dan lebih banyak ibaratnya lah ya, kasarannya kayak gitu. Kita harus fokus di pemberi pakan ini, pemupukan, istilahnya pemupukan. Kadang kita harus pakai ini, pakai CM sama kristal ini kita campurkan ya. Jadi berapa bulan sih kita harus memberi pakan pemupukan itu? Kita 1 bulan, biasanya kita kalau udah produksi buah itu 1 bulan 2 kali. Di awal bulan kita pakai yang seperti ini, organik ya, ibaratnya organik, CM sama kristal kita campurkan. Tapi ke setengah bulan ke depan kita pakai pupuk urea, ibaratnya urea lah, urea atau Ponska atau SP36 itu kalau itu ibaratnya tergantung kita lah, ibaratnya kalau saya misalnya kalau kita sih kalau kita pakainya misalnya kita menganalisis cuaca, ibaratnya kita cuaca ini misalnya pas musim hujan kita pakainya ini harusnya yang apa ya, misalnya musim hujan, karena kita udah pernah pengalaman di tanaman yang dulu itu misalnya musim hujan. Ini sih tergantung sampean semua yang mau kita terapkan, yang misalnya yang mana itu terserah sampean. Itu pengalaman, misal menurut pengalaman pribadi ya, kalau misalnya musim hujan itu tanah kan lembab, kalau kita pakainya pakai urea itu kandungannya kan sangat besar zat nitrogen, jadi itu akan pengaruh di tanaman. Nanti kalau misalnya tanaman kita pupuk di sini, ini tanaman tidak kuat, itu dari akar itu akan membusuk, jadi gampang terkena penyakit. Jadi kita kalau misalnya musim hujan, kemarau itu kita pakainya yang SP36 atau Ponska, atau misalnya ada yang pakai apa itu ya, yang biru itu ya, terserah, itu ibaratnya gambaran saja. Tapi kalau misalnya musim kemarau, kita pakainya yang mana ya, harus yang mana. Kita membutuhkan banyak kandungan air kalau musim kemarau. Kita harus bisa menganalisis pupuk-pupuk itu yang bagus di musim hujan atau di musim kemarau itu yang mana, kita pilah-pilah. Jadi kita tidak sembarang pakai pupuk inilah. Misalnya kita kan biasanya tetangga ini bilang, wah pupuk ini bagus, ya semuanya memang bagus, pupuk semuanya bagus, tapi kita harus bisa memilih mana yang bagus buat musim ini dan tanaman ini ya. Ibaratnya kayak gini kan, ini udah pengaruh dari pupuk tadi ya, baru pemupukan organik, belum kimia, belum. Ini udah kita lihat buahnya lumayan lah, itu yang masih kecil-kecil juga lumayan. Jadi kemungkinan ini 1 bulan ke depan insya Allah akan panennya akan bertambah lah, karena kita kembali lagi ke pupukan, kita harus fokus, ibaratnya pakan-pakan itu harus terpenuhi semua. Oke ya, kita sambil jalan-jalan melihat-lihat mana yang bagaimana perkembangan yang lain yang itu yang atas masih ada. Dan kalau misalnya yang ini memangkas daun-daun ini itu tidak sembarang ya, kita harus super hati-hati, apalagi musim hujan itu
harus super hati-hati, karena misalnya kita tarik pakai cara kasar ya ibaratnya ya, itu akan luka pohonnya, itu ininya akan luka. Jadi misalnya kita tarik ini, salah satu misalnya ini kan ada yang tidak produktif, jadi kita tarik, misalnya kita tarik kayak gini, otomatis ini kan ini pegangan sama ini, jadi ini bisa luka. Kalau ini luka gampang terkena penyakit kalau musim hujan. Kalau musim kemarau iya kita ibaratnya tidak renta ke penyakit ya, karena misalnya ini luka langsung dia kering. Tapi kalau musim hujan enggak, kita pas sudah caranya ini memangkas daun-daun ini langsung hujan, itu akan berpengaruh ke kematian si pohon ini. Jadi ini harus kita, ini yang tidak produktif itu harus kita pangkas ya, karena ini tidak menghasilkan apa-apa, hanya menambah beban kita ibaratnya, memperlambat pertumbuhan labu siam ini. Dan pakan pun kalau misalnya kita kasih pakan tetap ini makan, tapi kita tidak mendapatkan hasil apa-apa dari ini. Jadi kita harus pangkas ini ya, yang tidak produktif kita pangkas. Tapi maaf gini tidak bawa alat ya, karena ini tadi darurat. Jadi seadanya sajalah. Kalau misalnya teman-teman semua mau request video yang kedepannya, ini masalahnya kalau misalnya pangkas enaknya pakai apa, gimana caranya, itu silahkan tinggalkan komentar sahabat-sahabat semua yang misalnya mau request apalah, yang kalau pemupukan enaknya gimana, ini pemangkasan daun sama penyemprotan apa segala macam, itu silahkan tinggal komen saja, nanti kita insya Allah akan penuhi video yang kedepannya ya. Semoga ya dapat kita bisa maju bareng-bareng, ibaratnya kita bertukar pengalaman. Misalnya ada yang sahabat yang menonton ini lebih pengalaman, mohon ya komen ibaratnya mana yang kurang menurut Anda, siapa tahu dapat memperluas wawasan saya ya. Silahkan lah, ibaratnya kita ya saling memberitahu, kita bareng-bareng melestarikan ini tanaman-tanaman labu siam yang ya, kalau sekarang emang ya harga labu siam ya tahu semua lah, sahabat-sahabat pasti tahu itu harganya berapa. Tapi kita tidak putus asa, walaupun harganya sangat rendah, kita tetap optimis membudidaya labu siam, kita tetap tanam ya seperti ini kan baru berapa bulan ini, baru saja ini kemarin aja panen baru sekitar 20 kilo lah kalau tidak salah, sekitar segitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan nambah. Jadi ya kita tetap optimis, walaupun itu harga sangat disayangkan lah kalau sekarang, tapi kan kita tetap berjuang di petani labu siam ini ya. Semoga bulan-bulan kedepannya bisa mengatasi harga labu siam yang sedemikian anjloknya. Semoga ke depan ya jangan muluk-muluk sekali, ibaratnya ya berapalah ibaratnya kita biar bisa memutarkan keuangan yang kita kan harus ada itu operasional ya, pupuk kita tiap bulan pasti ada.
penyemprotan dan pengatasan gulma sama perawatan ini kan kita juga tetap butuh biaya. Jadi ya kalau misalnya harganya segini terus, kita ya petani labu siam pusing lah ya. Ya cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton semua ya. Jadi saran saya tetap semangat untuk melestarikan, ibaratnya para petani-petani itu pun, entah di petani apapun kita harus semangat, walaupun kadang petani itu ya pengaruh di harga, kita kalah di harga. Jadi kita harus semangat, tetap berjuang, sama-sama berjuang, memberi motivasi untuk teman-teman semua. Jadi cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, share, dan komen.